Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Agathar Putra saat ini dari kelas T4A. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cloud computing itu bekerja dan bagaimana contoh penerapannya. Kita mulai dari awal. Yang pertama adalah definisi dari cloud computing. Apa cloud computing itu? Cloud computing adalah model penyedia layanan komputasi melalui internet, mencakup server, storage, database, jaringan perangkat lunak, dan lainnya tanpa perlu kepemilikan infrastruktur fisik. Di sebelah kanan ini adalah tiga unsur utama dari cloud computing. Yang pertama, on demand, yang itu pengguna bisa menyimpan mengakses data dari mana saja. Pay as you go, pengguna bisa membayar sesuai kebutuhan dari cloud computing itu, dan akses global dengan efisiensi yang tinggi. Jadi, pengguna bisa menyimpan dan mengakses data dari mana saja tanpa harus memiliki server sendiri. Sini adalah kita lanjut ke karakteristik utama cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Pengguna dapat secara otomatis mengakses sumber daya tanpa interaksi manusia. Yang kedua, broad network access. Layanan dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat, mulai dari laptop, HP, dan tablet. Dan selanjutnya adalah resource pooling. Infrastruktur dibagi dinamis untuk berbagai pengguna, atau bisa disebut dengan multi-tenant. Selanjutnya adalah rapid elasticity. Sumber daya bisa ditambah atau kurangi secara otomatis sesuai beban kerja dari cloud computing tersebut. Selanjutnya adalah measured service, pemantauan otomatis dan transparansi penggunaan. Tagihan berdasarkan pemakaian yang aktual. Berikut adalah karakteristik utama cloud computing. Selanjutnya yaitu adalah model layanan cloud. Nah, di cloud computing ini ada beberapa model. Yang pertama adalah IaaS atau Infrastructure as Service. Jadi, ini memberikan sebuah infrastruktur teknologi informasi virtual seperti server, jaringan, storage. Contoh dari Infrastructure as a Service yaitu adalah AWS EC2 ataupun Microsoft Azure. Selanjutnya yaitu adalah PaaS, Platform as a Service, menyediakan lingkungan pengembangan untuk membangun aplikasi. Di sini contohnya adalah Google App Engine, Heroku, di mana di sini itu diberikan media untuk pengembangan atau membangun aplikasi. Selanjutnya yaitu adalah model layanan cloud SaaS, Software as a Services. Nah, di sini ada aplikasi yang sering kita ketemui dan juga bisa kita gunakan secara gratis, yaitu aplikasi yang siap dipakai diakses melalui website. Contohnya ada Gmail, Zoom, dan ataupun Salesforce. Nah, di sini kita lanjut ke model implementasi cloud. Yang pertama adalah public cloud. Public cloud itu infrastrukturnya dimiliki pihak ketiga, layanan terbuka untuk publik. Contohnya AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Jadi di sini itu publik bisa mengakses dari pihak layanan ketiga yang dimana Google Drive, Amazon atau Azure sudah dimodifikasi untuk pengguna dapat memakai secara meskipun pengguna itu adalah pengguna yang baru seperti itu. Jadi easy to use dan selalu ready. Selanjutnya adalah private cloud. Nah, implementasi cloud juga bisa digunakan untuk dalam bentuk skala private atau privasi, hanya di sana-sana saja. Infrastruktur khusus untuk satu organisasi aman dan terkontrol. Jadi di sini seperti yang kita bisa lihat, yang pertama adalah Ace Cloud Hosting, component of OpenStack. Nah, di sini tuh dashboardnya, mulai dari dashboard, computer, block storage, networking, image service, object storage, identify, service keystone, itu memiliki satu lingkup yang sama. Jadi ini biasanya cocok untuk private di satu organisasi yang tidak bisa diakses sembarangan orang. Ataupun dari OpenStack sebelah kiri juga ada VMware, di mana customer data center itu bisa jadi satu di hyperscaler atau native public cloud, yang itu milik satu perusahaan dan tidak bisa semua orang atau sembarang orang bisa mengaksesnya. Selanjutnya adalah model implementasi cloud di hybrid cloud dan community cloud. Jadi
Untuk hybrid cloud ini komunikasi public dan private cloud untuk fleksibilitas dan efisiensi biaya. Biasanya hybrid cloud ini dia itu menggabungkan dari public dan private. Semisal kita public hanya bisa sebatas mengakses hanya di depannya saja atau belum sampai masuk, sedangkan private cloud dia bisa mengubah secara privasi di dalamnya. Yang selanjutnya community cloud. Community cloud itu digunakan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan serupa, misal sektor kesehatan ataupun pendidikan. Selanjutnya, keuntungan cloud computing. Yang pertama, skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi cloud computing itu menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, efisiensi biaya. Tidak perlu investasi besar untuk hardware atau infrastruktur karena semua disimpan di cloud dan hanya membutuhkan server dan internet. Selanjutnya, akses global dan mobile team yang mudah dan dapat bekerja dari mana saja tanpa harus terhubung satu sama lain dengan kabel atau yang lainnya. Selanjutnya, backup otomatis. Meminimalkan kehilangan data karena kerusakan perangkat seperti hard disk atau SSD jika rusak, maka ada simpanan dari cloud yang itu tidak membutuhkan sebuah infrastruktur seperti itu. Selanjutnya, peningkatan kolaborasi proyek bisa dikerjakan bersama-sama secara real time, bareng-bareng mengerjakan satu proyek dengan terhubung menjadi cloud computing yang akan menghubungkan antara satu proyek dengan proyek lainnya secara real time. Di sini kita masuk ke tantangan cloud computing. Apa saja tantangan cloud computing itu? Yang pertama adalah isu privacy dan keamanan. Nah, di penjelasan ini, saat data perusahaan atau pengguna disimpan di cloud, ada resiko bahwa data tersebut bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau hacker, baik karena peretasan, kesalahan konfigurasi, maupun kelalaian pengguna itu sendiri. Contoh kasusnya yaitu adalah kebocoran data, pelanggaran karena cloud storage tidak diatur ke mode privat, serangan cyber seperti ransomware, SQL injection, dan lain-lain yang menargetkan penyedia cloud. Jadi, di sini tuh sangat rentan ya untuk privasi dan keamanan cloud tersebut. Dan solusinya yaitu adalah gunakan enkripsi data saat disimpan atau ditransmisikan. Terapkan autentikasi dua faktor jika ada yang ingin mengakses. Yang selanjutnya adalah pilih penyedia cloud dengan sertifikasi keamanan seperti ISO 27701 ini, yang sudah pastinya terverifikasi dan aman. Kedua adalah ketergantungan pada koneksi internet. Iya, cloud computing jika tidak ada internet pasti tidak bisa diakses. Cloud computing sangat tergantung pada koneksi internet. Jika jaringan lambat atau terputus, maka akses layanan cloud bisa terganggu. Jadi, contohnya di sini adalah tim kerja tidak bisa mengakses dokumen penting di Google Drive karena internet bermasalah. Nah, di sini itu ada tantangan yang harus kita lakukan jika menggunakan cloud. Jika menggunakan cloud, kita harus lebih banyak koneksi ke internet. Namun, jika kita menggunakan infrastruktur seperti yang itu bisa dilakukan secara offline. Kalau cloud harusnya online. Solusinya adalah gunakan jaringan internet yang stabil dan cepat. Siapkan offline backup untuk data penting. Offline backup bisa berupa di hard disk ataupun SSD atau media penyimpanan di infrastruktur yang lain. Selanjutnya, oke. Kebutuhan terhadap regulasi ini. Organisasi yang menggunakan cloud computing atau cloud harus memastikan data mereka disimpan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti GDPR untuk wilayah Eropa, perlindungan data pribadi, dan HIPAA untuk dari Amerika Serikat untuk perlindungan data pasien kesehatan. Contohnya, sebuah rumah sakit harus menyimpan data pasien di server yang memenuhi standar HIPAA. Tidak semua layanan cloud secara default memenuhi itu. Hanya beberapa yang bisa dan paham terhadap regulasi yang ada di Eropa maupun di Amerika Serikat ini. Solusinya, tanyakan dulu lokasi data center penyedia cloud-nya di mana. Selanjutnya, gunakan layanan cloud yang menyediakan fitur compliance atau regulasi spesifik. Selanjutnya adalah vendor lock-in. Jadi, apa itu vendor lock-in? Vendor lock-in terjadi ketika organisasi sangat bergantung pada satu penyedia cloud, sehingga sulit dan mahal untuk pindah ke penyedia lainnya. Contohnya, aplikasi dimana khusus untuk AWS, tapi ketika pindah ke GCP, perlu modifikasi besar-besaran. Iya, karena tidak semua cloud itu sama semua dimodifikasi filenya, dan itu sangat memberatkan jika harus ke pindah vendor seperti itu. Solusinya, gunakan standar terbuka yang itu semua vendor bisa diaksesnya. Selanjutnya adalah rancangan sistem agar kompatibel di berbagai cloud, multi-cloud atau hybrid cloud. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan. Contoh penerapan pertama yaitu yang kita gunakan sehari-hari yaitu Google Workspace. Google Workspace itu membantu organisasi bekerja lebih efisien. Drive, penyimpanan cloud berbasis folder, kita tidak usah ribet mau nyimpan di mana, tinggal upload sudah
selesai, akses di mana saja tanpa harus ada hard disk ataupun yang lainnya. Gmail, email profesional, kirim email, Docs, Slides, kolaborasi dokumen secara real time, dan Meet sebentuk konferensi video. Digunakan luas oleh universitas, startup, dan perusahaan global yang ada di dunia ini sampai saat ini. Selanjutnya adalah contoh penerapan dulu adalah Big Data atau Artificial Intelligence (AI). Jadi cloud itu menyediakan skalabilitas untuk pemrosesan data masif seperti AWS SageMaker, GCP BigQuery, yang itu datanya adalah analitik dan pelatihan AI, yang itu disimpan semuanya, data masifnya itu ada di cloud. Di kasusnya seperti deteksi fraud perbankan, prediksi penjualan, dan sistem rekomendasi personalisasi. Selanjutnya yaitu adalah untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini adalah kita yang pertama penyimpanan dan pertukaran Electric Medical Records atau EMR. Selanjutnya adalah layanan telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, otomatisasi analisis, dan data laboratorium. Yang semua ini disimpan di cloud. Contoh platformnya adalah Google Healthcare Cloud, Microsoft Cloud for Healthcare, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk yang keempat adalah e-commerce dan retail. Di sini, cloud membantu operasional besar seperti transaksi jutaan penggunaan per hari, rekomendasi produksi berbasis AI, pengelolaan stok dan laporan penjualan secara real time, yang ini semua disimpan secara cloud. Seperti contohnya platformnya ada Amazon Web Services, AWS, atau Google Cloud Platform. Selanjutnya, hiburan atau streaming. Tak jarang hiburan dan streaming juga membutuhkan cloud untuk kita akses secara mudah secara real time. Seperti contohnya Netflix, streaming berbasis cloud analitik perilaku pengguna. Pengguna mau apa, pengguna sering melakukan apa, maka secara otomatis di dalam aplikasi Netflix akan memberikan rekomendasi. Yang itu semua pergerakan kita atau perilaku kita di Netflix itu disimpan di cloud. Begitupun dengan Spotify dan YouTube untuk rekomendasi lagu via AI, dan juga Content Delivery Network, CDN, untuk distribusi global. Dan semua ini menggunakan big data untuk personalisasi konten dan efisiensi bandwidth. Selanjutnya adalah tren masa depan cloud computing. Ini adalah tren yang saat ini sedang hangat dan dibicarakan untuk perkembangan cloud computing ke depannya. Yang pertama adalah cloud native development, seperti microservice, container, Docker, atau Kubernetes. Yang kedua adalah ini yang sangat pesat, yaitu AI atau machine learning di cloud. Integrasi dengan layanan AI generative. Multi-cloud strategi. Organisasi menggunakan beberapa provider sekaligus untuk penyimpanan cloud di perusahaannya. Selanjutnya adalah green computing. Efisiensi energi dan data center yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Mungkin ada penjelasan saya untuk cloud computing. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.